Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi, santriwan, santriwati SD Muhammadiyah Kemantran, kelas 2. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring dari Pak Guru melalui video YouTube. Nah, untuk hari ini Pak Guru akan menyajikan tema 6 sub tema 1 pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Masih di tema 6 merawat tumbuhan dan merawat hewan. Langsung masuk ke materi pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat yaitu muatan matematika 3.6 dan 2.6, yaitu langkah-langkah mengukur berat benda dengan timbangan. Ya. Pengukuran berat benda dengan timbangan kue. Nih langkah-langkahnya. Yang pertama, letakkan benda yang akan diukur pada wadah yang disediakan. Ini wadah namanya ya. Ini bendanya ditaruh di sini. Yang kedua, perhatikan jarum ini yang berputar ke arah angka berat. Nah, ini Pak Guru perbesar ini ya. Kelihatan ya. Nah, ini yang menunjukkan berat sebuah benda tersebut. Yang ketiga, posisi akhir jarum menunjukkan berat benda yang ditimbang. Kalau berhentinya di sini berarti ini berapa? 200 lebih, belum sampai 300 gram. Itu caranya untuk mengukur berat benda dengan timbangan. Mudah ya. Biasanya anak perempuan ini yang biasa main jual-jualan ya, atau dodolan bahasa nenek ya. Itu sering melakukan permainan jual beli seperti ini ya. Bisa taruhkan ini, ditaruh di sini bendanya di wadahnya ini. Perhatikan jarumnya menunjukkan ke angka berapa. Itu angka yang di terakhir itu berarti itu menunjukkan beratnya benda. Pengukuran berat dengan timbangan pasar, langkahnya sama ya. Letakkan benda pada wadah, ini wadahnya ini. Nih, ditaruh ini, mangga ditaruh di sini. Nah, letakkan anak timbangan di sisi sebaliknya. Nah, ini anak timbangan ini. Jika pengennya 2 kilo, berarti ininya 2 kilo. Nanti kalau yang ketiga, hasil timbangan belum seimbang, kurangi atau tambah anak timbangan hingga seimbang. Contoh kalau 3 kilo, ini 1 kilo, 1 kilo, 3 kilo. Nah, ini mangganya ditaruh. Jika masih kurang mantap, ya belum imbang ininya, tambah lagi mangganya. Kalau sudah lebih, bisa diambil satu lagi, coba. Nah, ternyata sudah pas. Nah, itulah hasilnya sini. Itu ya, caranya letakkan di sini. Ya, yang mau diukur bendanya. Kemudian letakkan ini anak timbangannya di sini. Kalau 3 kilo berarti ini ada 3 ya anak timbangannya. Mudah ya, gampang ya. Kemudian pembelajaran keempat yaitu bahasa Indonesia masih 3.7 dan 4.7, yaitu menulis huruf tegak bersambung. Masih bagian yang ketiga. Ayo ingat kembali ya. Menulis huruf tegak bersambung. Yang pertama, perhatikan kesamaan polanya dan ukuran hurufnya. Selain itu, perhatikan pula penggunaan huruf kapital pada awal kalimat nama orang atau nama hari. Ini yang harus diperhatikan. Ini Pak Guru hanya mengingatkan kembali ya dalam penulisan huruf tegak bersambung. Masuk ke SPDP 3.2 dan 4.2, menentukan panjang pendek bunyi lagu dengan ketukan. Ya, ketukan pada lagu dapat menunjukkan panjang pendek lagu yang dinyanyikan. Ya, ketukan pada lagu dilakukan dengan bertepuk tangan. Ya, kalau satu tepuk tangan itu berarti pendek, kalau lebih dari satu berarti 2. Ya, bunyi yang pendek diiringi satu tepukan. Jika lebih dari satu tepukan itu berarti panjang.
Masuk ke pembelajaran kelima, yaitu menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Bahasa Indonesia, KD-nya 3.7 dan 4.7. Puisi adalah kumpulan kata yang dibuat berdasarkan tema tertentu. Ya, kita dapat membuat puisi tentang hewan kesayangan atau pengalaman memelihara hewan. Ya, ini kalau punya hewan kesayangan ya, contoh hewan kesayangannya kucing, ya bisa dibikin ya, oh kucingku ya, kucingku yang lucu, atau ikanku ya, ikanku yang sangat lucu ya, dibikin seindah mungkin ya, seperti Pak Supri bikin puisi tentang ikan ya, ikan nila. Nah, lanjut. Agar lebih menarik, kamu dapat menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Ya. Kemudian saat membaca puisi, diperlukan ucapan yang jelas dan tinggi rendah suara yang tepat. Ya, kalau puisinya sedih, ya bacanya berarti dengan ekspresi yang sedih. Jangan kebalik, ya. Puisinya sedih, bacanya sambil ketawa, nggak nyambung, ya. Kemudian masuk ke PPKN, KD-nya 3.2 dan 4.2 menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Sekolah memiliki aturan. Ya, aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Aturan dibuat agar semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan tertib. Ya. Tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Ya. Ini menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Yang jelas akan merugikan diri sendiri juga orang lain. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada gambarnya ya. Hari ini Jonas datang terlambat. Ia bangun kesiangan karena semalam menonton televisi hingga larut malam. Karena terlambat, Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika. Nah, ini ya. Ini contoh yang tidak baik ya. Jonas tidak mematuhi aturan, datang tepat waktu. Akibatnya Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika. Harusnya sebagai seorang muslim atau Islam itu bangunnya harus pagi. Kenapa harus pagi? Karena kita harus melaksanakan kewajiban, yaitu sholat subuh. Ya, paling tidak jam 4 sudah bangun ya. Siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Masuk ke pembelajaran ke-6, masih PPKN. Ya, manfaat mematuhi aturan di sekolah. Ayo, ingat kembali tentang aturan di sekolah yang kemarin Pak Guru sudah sampaikan ya. Mematuhi aturan di sekolah sangat bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Ya, manfaatnya di samping untuk diri sendiri juga untuk warga sekolah. Semua warga sekolah memiliki tanggung jawab dalam mematuhinya. Nih, contoh, membuang sampah pada tempatnya itu manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri kebersihannya ya, juga untuk semua. Di samping untuk apa yang piket membersihkannya mudah, ya petugas kebersihan ya Pak Supri lebih enak dalam membersihkan ya, tidak terlalu banyak ya menyapu sampah ya, mengambilin sampah karena apa? Sudah dibuang pada tempatnya. Ya. Kecuali sudah dibuang pada tempatnya terkena angin, kawur lagi itu berbeda lagi ya. Itu manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri. Ya, kalau lingkungan sekolah bersih, otomatis dampaknya untuk kita semua. Ya, coba kalau kotor ya, zamannya Pak Guru sekolah dulu ya, kalau berangkat mejanya itu nyamuknya banyak sekali. Ya, apalagi kalau musim hujan, ya sekolahnya pada bocor. Ya, masih mending ya mejanya kadang rempak ya, reot-reot. Kalau sekarang mejanya bagus-bagus. Ya. Kalau bersih, nyaman, enak ya. Ditempati juga enak.
Kemudian masuk ke bahasa Indonesia, masih KD-nya 3.7 dan 4.7, menulis pengalaman, ya pengalaman menggunakan huruf tegak bersambung. Pernahkah kamu memiliki pengalaman yang menarik di rumah? Ya, tentunya setiap anak mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Ya, kayak Pak Guru dulu punya pengalaman yang menarik ya, waktu belajar naik sepeda ya. Pernah jatuh ke itu comberan ya pernah ya. Iya. Terus lagi main ya, karena tetangga Pak Guru ada yang memelihara anjing ya. Lagi lewat dikejar-kejar anjing, itu termasuk salah satu pengalaman ya. Setiap anak pasti punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ya, ada yang menakutkan ya. Pengalaman itu dapat kamu tulis di kertas agar bisa mengingatnya kembali. Atau pengalaman, wah pernah jadi juara membaca Al-Quran, itu berarti pengalaman yang menyenangkan ya. Juara ya walaupun hanya di tingkat RT, senang teman ya. Oleh hadiah ya, hadiah barang dibuka ya, jajan ya, ciki-ciki ya. Ya kan seneng ya, rame, memeriahkan ya. Saat menulisnya, kamu dapat menggunakan huruf tegak bersambung biar tulisannya lebih indah, lebih rapi ya. Kalau zaman dulu ya, orang-orang zaman dulu itu tulisannya pasti pakai tegak bersambung, bagus-bagus ya. Ya, untuk mengingatnya dalam menulis huruf tegak bersambung itu menggunakan huruf kapital untuk awal kalimat dan nama orang. Ya, diingat kembali. Masuk ke muatan matematika, yaitu mengidentifikasi kesetaraan satuan berat. Ya, pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya. Ini contoh untuk yang setengah kilo atau 500 gram. Ya, kemudian ini yang 1 kilo, ya. Beratnya agak besar sedikit. Nah, ini harusnya lebih besar ya. Meskipun berbeda, sebuah benda dapat ya menunjukkan berat yang tetap sama ya, diukur antara kanan dan kiri harus imbang ya. Perhatikan contoh berikut ya. Contoh di sini berat telur 2 kilo, ini juga 2 kilo. Nah, perbedaannya hanya di anak timbangan. Yang sebelah sini anak timbangannya 1 kilo. Jadi karena beratnya 2 kilo, anak timbangannya ada 2. Kalau yang sebelah sini sama 2 kilo, tapi menggunakan yang 500 gram atau setengah kilo. Berarti anak timbangannya ada 4. Sama-sama 2 kilo. 1, 2, 3, 4. Ini namanya kesetaraan. Walaupun ininya 2, anak timbangannya 2, di sini anak timbangannya 4, tapi beratnya sama. Bedanya di sini pakainya 1 kilo, jadi ini ada 2, jadi 2 kilo. Kalau ini pakai setengah kilo atau 500 gram, jadi ada 4. Ini namanya kesetaraan berat benda. Ya. Kemudian contoh berikutnya, nih ini juga sama. Jeruk sebelah sini 1 kilo, sebelah sini juga 1 kilo. Sebelah sini 1 anak timbangan ya, 1 kilo lebih besar. Di sini pakainya setengah kilo, yaitu 500 gram dan 500 gram. Di sini cuma 1 anak timbangan, di sini ada 2 karena di sini 500 gram atau setengah kilo. Kalau di sini 1 karena sini beratnya sudah 1 kilo. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat dan siswa bisa paham semua ya. Untuk tugas silakan Pak Guru bebaskan ya. Yang mau mengerjakannya silakan, yang tidak mau ya nggak apa-apa. Yang namanya tugas itu melatih ya, mengasah kemampuan anak seberapa paham anak dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Tidak ada paksaan untuk mengerjakan tugas, apalagi yang mengerjakan harus orang tuanya yang pusing ya. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bisa dipahami ya. Mari bersama-sama tetap jaga protokol kesehatan.
biar semuanya bisa berangkat kembali dalam kondisi yang normal, meskipun nanti minggu ini bertahap hanya 1 minggu 1 kali pertemuan, ya. Kita bersama-sama berdoa di dalam sholat kita biar wabah ini cepat berlalu. Pak Guru akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.